Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di spesial konten Ramadan ya. Kita akan menelisik masuknya Islam ke tanah Borneo geng, ke Kalimantan itu. Kapan dan siapa penyebar-penyebarnya? Tapi sebelum kita ke sana jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. So, di era Kesultanan Demak yang itu memiliki hubungan yang erat dari sisi historis ya dengan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini tentu saja tidak lepas dari perjuangan Kiprah Khatib Dayan ya, seorang ulama besar yang sebelumnya dikirim oleh Sultan Trenggono, Sultan Demak saat itu, ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, seperti apa kiprah para pendakwah ini yang kemudian menyebarkan Islam di bumi Kalimantan, dan siapa yang pertama? Langsung saja kita check it out. Pertanyaan yang sering umum diajukan terkait dengan Islam di Kalimantan itu adalah kapan sebenarnya Islam ini masuk ke Pulau Borneo? Nah, hipotesis semacam ini sering bahan perdebatan ya di antara para sejarawan, budayawan, sampai kemudian akademisi yang mendalami cabang-cabang ilmu keislaman ini. Salah satunya adalah sejarawan FKIP Universitas Lambung Mangkurat ya, atau ULM Banjarmasin, yang mengatakan dalam makalahnya bahwa pada abad ke-14 itu, geng, sebetulnya pengaruh Islam itu sudah masuk ke Pulau Kalimantan. Ia beralasan ketika itu Pangeran Sarikaburangan yang juga dikenal dengan Kimas Lelana atau Raden Sekar Sungsang itu pernah belajar agama Islam di Ampel Denta. Namun ketika dia kembali ke Kalimantan, kemudian untuk membangun kerajaan Islam di negara itu gagal. Jadi mau tidak mau dia tetap melanjutkan corak kerajaan sebelumnya. Jadi Pangeran Sarikaburangan itu meneruskan kerajaan bercorak Hindu Siwa yang bernama Kerajaan Negara Daha. Kemarin sudah kita bahas berdirinya Negara Daha. Mengapa Pangeran Sarikaburangan ini gagal ya? Sejarawan ini menekankan kuatnya pengaruh kerajaan-kerajaan masih di Nusantara lah, Hindu-Buddha, terutama hegemoni kerajaan Majapahit yang menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan Islam menjadi agama resmi kerajaan. Siapa sebenarnya Raden Sekar Sungsang ini yang memerintah Negara Daha saat itu? Jadi dalam tutur candi itu yang disebutkan, ketika Raden Sekar Sungsang kemudian melarikan diri dari kerajaan negara Dipa karena mengganggu ibunya, sering mengganggu ibunya ya, ibunya Putri Kaburangan atau Putri Kalungsu itu, yang membuat kemudian ibunya jengkel. Kemudian dia lari. Ini cerita ini bisa dilihat di IKN Banjar kalau pengen lebih detail ya. Untuk di video ini kita belum bisa detailkan karena akan terlalu panjang. Sang pangeran kemudian dipungut seorang saudagar kaya asal Surabaya, jadi Juragan Balaba. Jadi ketika dia berdagang di negara ini, Sekar Sungsang ini yang kemudian dibawa ke Surabaya. Kemudian dia diangkat jadi anak angkat lah oleh Juragan Balaba ini dengan nama baru Kimas Lalana. Juragan Balaba ini kemudian memelihara Raden Sekar Sungsang ini seperti anaknya sendirilah. Jadi setelah dewasa kemudian dia dikawinkan dengan putri Juragan Balaba ini. Kemudian Raden Sekar Sungsang ini punya dua orang anak yaitu Raden Panji Sekar dan Raden Panji Dekar. Keduanya ini kemudian berguru kepada Sunan Giri. Raden Sekar kemudian diambil menjadi menantu Sunan Giri dan kemudian bergelar Sunan Serabut. Sebagai putra dari Raden Sekar Sungsang, Sunan Serabut ini merasa berhak atas tahta. Kemudian dia mengutus 3 orang untuk menuntut upeti kepada Ratu Lamak yang saat itu menjadi raja di situ. Kemudian upeti itu pun dibayarkan setiap tahun. Ada satu fakta sejarah yang jarang diungkap oleh para peneliti, yaitu oleh orang awam, bahwa pengaruh masuknya Islam di bumi Banjar itu tidak terlepas dari pengaruh dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Giri. Saya secara pribadi tidak melihat kiprah dakwah itu sebagai bagian dari dakwah politik kerajaan Islam saat itu, yaitu Kerajaan Demak. Karena kiprah Raden Paku atau yang lebih dikenal dengan Sunan Giri itu sudah lebih dahulu ada dan berdiri tumbuh kerajaan Islam di Demak lebih dulu dari itu. Karena Demak ini kemudian menjadi kekuatan baru ya, pesaing kerajaan Hindu Majapahit yang sudah mulai runtuh, sudah mulai pelan-pelan runtuh saat itulah.
Jadi kalau kita lihat kronologi sejarahnya, kiprah dakwah dari Sunan Giri ini telah ada berlangsung pada awal abad ke-15 Masehi di selatan Kalimantan. Jadi geng, kedatangan Sunan Giri ini ditenggarai pada tahun 1470 Masehi, di mana ketika itu pusat perdagangan di pelabuhan Banjarmasin itu yang kemudian berganti nama menjadi Banjarmasin sedang mengalami puncak keramaiannya lah, sedang rame-ramenya. Jadi interaksi pedagang dari berbagai negara bahkan sampai mancanegara itu sedang betul-betul kumpul di situ. Ada pula penelitian yang menyebutkan kedatangan Sunan Giri pertama kali di pelabuhan Muara Bahan yang hari ini kita kenal sebagai Marabahan. Kedatangan beliau ini bukan sekedar misi dakwah, geng. Jadi namun juga dalam rangka perdagangan, sebab kedatangan beliau ini bersama 3 buah kapal dagang. Terlepas apakah misi beliau ini dalam rangka perdagangan atau berdakwah saja, namun catatan sejarah yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa orang-orang Dayak Bakumpai yang tinggal di pesisir Muara Bahan itu ternyata mereka telah memeluk agama Islam lebih dahulu ketimbang masuk Islamnya Raja pertama Banjar, Sultan Suriansah pada kisaran tahun 1526 dengan diutusnya Khatib Dayan dari Kerajaan Demak atas bantuan bala tentara Demak yang kemudian membantu menangkan perang Pangeran Samudra dengan mengalahkan pamannya Pangeran Tumenggung. Kemudian masuk Islam lah Pangeran Samudra atau dikenal kemudian dengan Sultan Suriansah. Ini kemarin sudah kita bahas bagaimana proses peperangan perseteruan antara paman dan keluarga. Ada di video sebelumnya, silahkan dicek lagi. Kiprah Sunan Giri ini di Kalimantan pada umumnya khususnya di Banjarmasin ya, atau di bumi Banjar itu sebagai tanggung jawab serta tugas para pendakwah khususnya bagi kalangan Alawin yang memilih misi mengislamkan bumi Nusantara, termasuk bumi Kerajaan Banjar yang ketika itu masih dipimpin oleh Kerajaan Daha yang memeluk bercorak agama Hindu. Meskipun faktanya Kerajaan Daha memeluk agama Hindu, namun pada masyarakat Banjar saat itu yang notabene suku Melayu tidak ditemukan adanya kepercayaan agama Hindu yang mengakar kuat di keyakinan masyarakat itu ya, terkecuali hanya beberapa tradisi simbolik dalam beberapa aspek kecil yang kemudian itu pun berasimilasi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan, tidak ada pengaruh yang kuat dan mengakar dari agama Hindu bagi masyarakat Melayu Banjar, hingga datangnya pengaruh Islam yang benar-benar kemudian menjadi roh dan nafas kehidupan masyarakat orang Melayu Banjar, geng. Jadi kalau kita runtut lebih dalam lagi, Sunan Giri ini merupakan keturunan Rasulullah SAW melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Siddiq, sampai kemudian Maulana Ishaq dan Ainul Yakin atau Sunan Giri. So, next lanjut, geng. Jadi, geng, sumber dakwah Islamnya masyarakat Banjar ini boleh dikatakan bukan semata dari pengaruh Islam Demak di Jawa, akan tetapi lebih awal lagi memang, karena bersumber langsung dari keturunan Ahli Bait yang sumber utamanya bermuara pada datuk pertama mereka Al-Imam Ahmad bin Muhajir di Yaman. Secara kajian ilmiah juga tidak ditemukan adanya pengaruh kekhalifahan Turki Utsmani pada periodisasi ini, sebab pada rentang abad ke-15 Masehi yang ketika itu bertepatan dengan kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel ya. Atau misalnya kalau misalnya kita tarik lagi lebih awal, pada masa pemerintahan ayahnya Sultan Muhammad, pada masa itu kekhalifahan Turki ini tengah menghadapi banyak peperangan dan penaklukan pasca perang salib yang sedang bergelora di Eropa. Jadi kekhalifahan Turki Utsmani itu sedang sibuk menghadapi itu. Artinya, geng, kekhalifahan Turki Utsmani itu belum bisa memusatkan hubungan kerjasama politik ya, ataupun militer dengan kerajaan Islam di Nusantara. Kita kembali pada Islamisasi di bumi Kerajaan Banjar awal, bahwa jelas di sana belum ada pengaruh politik baik dari kerajaan Islam di Jawa maupun kerajaan Islam yang tengah berkuasa di Asia atau di Timur Tengah kala itulah. Semangat dakwah yang pertama kali tertancap di bumi Kalimantan murni atas dasar kemurnian dakwah, mengenal keagungan Islam secara kultural yang bersumber langsung dari para ulama dan dai yang ikhlas lillahi ta'ala. Selanjutnya, geng, pengaruh kultural ini akan terlihat pada sepak terjang perjalanan Islam di bumi Banjar. Mulai dari abad ke-15 hingga abad ke-21 ini pun yang nampak jelas itu pada praktek keberagamaan masyarakat Muslim yang lebih nyaman dengan gaya sufistik ya, ketimbang gaya pergerakan Islam progresif atau revolusioner. Dengan kata lain itu, geng, Muslim Banjar itu tidak terlalu tertarik dengan gaya Islam pergerakan atau revolusioner tadi, dan tidak ada fakta sejarah atau situs sejarah adanya pengaruh kekhalifahan Turki Utsmani pada masa kerajaan Banjar yang pada periodisasi awal. Inilah mengapa kemudian kultur, budaya, dan nuansa keislaman bagi orang Banjar itu menyatu dengan kehidupan mereka yang lebih senang merindukan kebersamaan bersama Tuhan dan Rasulnya dalam amaliyah sufistik.
Sayyid Abdurrahman yang dikenal dengan panggilan Khatib Dayan itu ya adalah seorang tokoh ulama besar dari kerajaan Demak yang datang ke Banjarmasin, nama asal dari Banjarmasin, pada tahun 1521. Salah satu tugas berat dari Khatib Dayan ini, geng, adalah mengislamkan Pangeran Samudra dan kerabatnya yang berasal dari negara Daha. Dari silsilahnya, Khatib Dayan ini masih keturunan Sunan Gunung Jati, geng, atau Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon, Jawa Barat. Jadi dia menyampaikan syiar Islam itu dengan kitab pegangan dia lah, surat Layang Kalimasada yang ditulis dalam bahasa Jawa. Dia bukan ulama sembarangan ya, karena dia juga seorang pahlawan yang telah mengembangkan dan menyebarkan agama Islam di Kesultanan Banjar hingga akhir hayatnya, geng. Berkat kegigihan Khatib Dayan inilah Pangeran Samudra pada akhirnya berhasil memeluk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, Pangeran Samudra lebih dikenal dengan sebutan Sultan Suryansah. Jadi Sultan Suryansah ini menjadi raja pertama tahun 1526 sampai 1546 dari Kerajaan Banjar yang berpusat di tepi Sungai Kuin. Wilayah Kuin yang sekarang itu masuk ke dalam Desa Kuin Utara, Kecamatan Kota Banjarmasin ini merupakan cikal bakal pusat pemerintahan Kerajaan Banjar, geng, yang berdiri sekitar pada tahun 1523. Jadi, geng, proses islamisasi pengislaman ini bukan hanya terbatas pada wilayah Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar ya, seperti daerah aliran Sungai Negara yang meliputi Sungai Tabalong, Sungai Batang Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Labuan Amas, Sungai Amandit, dan Sungai Tapin. Tapi juga ke wilayah taklukan di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Kalimantan hingga pesisir timur, dari Sambas di barat hingga Bulungan di utara. Beberapa utusan Demak yang sebagian kerabat Wali Songo telah mendarat di Kota Waringin dan Pasir. Jadi menurut Babat Tanah Jawa dan Babat Banjar, Khatib Dayan ini sangat setia kepada Sultan Suryansah. Jadi dialah yang selalu mendampingi raja, bahkan dia menikahi salah satu putri Sultan Suryansah, geng. Khatib Dayan ini tidak hanya seorang ulama besar, tapi juga adalah seorang komandan perang, karena dengan bantuan Khatib Dayan inilah kemudian Kesultanan Banjar, Sultan Suryansah itu menyebarkan Islam itu ke berbagai penjuru wilayah kekuasaannya, geng. Menurut versi Kuin, Khatib Dayan ini merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati atau pendiri Keraton Cirebon yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati sendiri merupakan anak Wali Songo yang bertugas di Cirebon dan merupakan keturunan dari Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat adalah keturunan generasi ke-16 dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, geng, dia ini merupakan figur yang berjasa memberi warna lah terbentuknya masyarakat Islam di kerajaan atau Kesultanan Banjar. Hal ini bisa kita lihat dari arsitektur Masjid Banjar ya, atau Masjid Jami Martapura yang sekarang itu menjadi Masjid Agung Al-Karomah di Martapura yang mengadopsi gaya arsitektur Masjid Demak. Makamnya sekarang itu bersisian dengan Sultan Suryansah di Kuin Utara Banjarmasin. Peran ulama sangat besar dalam perkembangan Islam di Kesultanan Banjar, geng. Kerjasama antara ulama dan sultan ini kemudian terjalin dengan sangat baik. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu adalah ulama karismatik Banjar. Beliau menulis sebuah kitab yang kemudian dijadikan pedoman hukum, yaitu Sabil al-Muhtadin. Jadi tanpa adanya kolaborasi antara umarok dan ulama ini, takkan mungkin Islam itu dapat berkembang dengan cepat di Kesultanan Banjar. Karena, geng, Banjarmasin ini sebagai kota pertemuan berbagai suku, yaitu Dayak, Melayu, Banjar. Ketiga suku ini memiliki berbagai macam latar belakang ya, corak budaya maupun itu bisa melebur dan bersatu dalam satu resonansi, yaitu budaya Islam. Misalnya ini kebudayaan Bayun Maulid dengan pembacaan sholawat dan doa-doa agar anak tumbuh menjadi orang yang beriman. Kemudian ada kesenian wayang Banjar sebagai sarana dakwah Islam, adat betamat Al-Quran bagi calon mempelai wanita, kemudian ada mantra-mantra yang dilambatkan saat menyambut kedatangan tamu pun berubah menjadi sholawat. Acara pernikahan pun diselenggarakan dengan saling tolong menolong antar warga masyarakat ya. Tamunya pun terpisah antara laki-laki dan perempuan. Dakwah Islam terus berlanjut, geng, meskipun Sultan Suryansah sudah wafat. Komunitas penyebar Islam menjadikan kehidupan masyarakat Banjar itu diwarnai oleh nilai-nilai Islam. So, next. Lanjut. Kentalnya hukum Islam pada masyarakat di Kerajaan Banjar ini yang terlihat dalam satu aforisme yang terdapat dalam baiat atau janji ya. Kerajaan yang berbunyi Patih Baraja Andika, Andika Badayan Sara. Artinya saya tunduk pada perintah Tuanku karena Tuanku berhukumkan hukum Sara. Itu, geng, terkait dengan jejak Islam atau dakwah Islam oleh Sunan Giri dan Khatib Dayan. Semoga bermanfaat dan puasa Ramadan bisa kita jalani terus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.